Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Cerita baru dari Cinta Story, Wanita Penghibur, episode 1. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Ayah, aku butuh uang. Ibu sedang sakit dan dia harus segera dibawa ke dokter. Tiap hari batuknya semakin parah saja, Ayah, ucap seorang gadis berusia 20 tahun dengan pakaian yang basah di tubuhnya karena kehujanan. Alena Kesha Aditama, seorang gadis polos yang tinggal dengan ibunya yang sering sakit-sakitan. Dia mengayuh sepedanya di tengah derasnya hujan malam itu untuk mencari bantuan agar bisa segera membawa ibunya ke dokter. Rasa khawatirnya pada ibunya, satu-satunya orang yang saat ini dia miliki, membuatnya tak ingin kehilangan. Dengan segenap tenaga dan keberanian, dia datang ke rumah ayahnya. Seorang pria yang sudah tua, berwibawa dan berwatak keras. Karena baginya satu-satunya yang wajib membantunya saat ini hanyalah ayahnya. Baju dan tubuhmu nampak basah. Segera ke belakang dengan pelayan, mereka bisa membantumu mengganti baju lebih dulu, ucap Pak Tama pada Alena dengan wajah tegas. Dia sedang berada di ruangan kerjanya, didampingi oleh seorang pelayan yang siap siaga saat tuannya membutuhkan sesuatu. Tidak, Ayah. Aku kesini hanya ingin meminta uang pada Ayah. Setelah itu, aku bisa membawa ibu ke dokter. Karena aku lihat ada bercak darah waktu ibu batuk, Ayah. Aku benar-benar khawatir, jawab Alena. Berapa yang kamu butuhkan? Tanya Pak Tama lagi. Kalau sekarang, aku hanya butuh 2 juta saja, Ayah. Tapi kalau nanti dokter meminta periksa lebih lanjut, aku akan minta lagi sama Ayah. Sekarang aku hanya ingin ke dokter, memastikan bahwa ibu tidak punya penyakit apapun, jawabnya. Sebenarnya hatinya tak ingin meminta pada ayahnya itu, karena selama ini ayahnya bahkan hanya memberikan uang untuk membeli makanan saja. Dia sangat tahu kalau istri kedua ayahnya akan selalu menghasut ayahnya agar tidak memberikan uang lebih padanya dan juga ibunya. Sehingga walaupun mereka hidup dengan kemewahan, tapi dirinya dan ibunya harus keluar dari rumah itu karena difitnah oleh istri kedua ayahnya. Dan mereka harus hidup di rumah tua dan berkecukupan. Tapi Alena masih sangat bersyukur. Setidaknya dia dan ibunya tidak merasa kelaparan. Tiba-tiba nyonya di rumah itu ikut masuk ke ruangan tersebut tanpa permisi. Alena sangat tahu jika istri kedua ayahnya yang bernama Bu Asya itu sangat membencinya. Walaupun sebenarnya Alena tidak pernah berbuat jahat padanya. Tapi Alena sudah mengerti sejak awal bahwa Bu Asya ingin menguasai ayahnya. Wah, enak sekali kamu. Kamu dan ibumu sudah diberi jatah bulanan. Seenaknya kamu datang minta uang lagi. Memangnya kamu pikir ayahmu tidak capek bekerja? Protesnya. Aku kesini
bukan untuk bicara dengan Anda. Aku butuh bicara dengan ayahku, balas Alena yang merasa muak dengan sikap Bu Asya yang selama ini selalu protes jika dirinya berurusan dengan ayahnya. Bahkan Alena yakin jika jatah bulanan dari ayahnya untuknya pasti dikurangi oleh ibu tirinya itu. Sayang, kamu lihat anak kamu itu. Dia sudah berani bicara seperti itu dengan aku. Biar bagaimanapun, aku juga ibunya. Dia sama sekali tidak punya sopan santun, ucap Bu Asya pada suaminya dengan kesal. Lena, bicara yang sopan pada ibumu, tegur Pak Tama. Alena menghela nafas, lalu menunduk. Dia merasa lelah untuk selalu mengalah dengan wanita iblis itu. Maaf ayah, tapi ayah, aku tidak bisa lama-lama. Ibu sendirian. Aku mohon berikan uangnya supaya aku bisa cepat pulang ayah. Pinta Lena yang tidak ingin menghiraukan lagi ibu tirinya itu. Tidak mas, jangan kasih dia uang. Kita juga butuh pegangan uang. Kamu tahu sendiri kan, kita lebih banyak pengeluaran. Kita punya banyak pembantu yang harus digaji. Belum lagi biaya kuliah anak kita Alesa yang sebentar lagi mau selesai, jawab Bu Asya, mencoba menghentikan suaminya untuk memberikan uang pada Alena. Aku tahu ayah punya berangkas dan tabungan. Ayah bukan orang miskin. Ayah bahkan bisa membayar 5 pembantu di rumah ini. Aku hanya minta 2 juta ayah. Itu pun untuk istri ayah sendiri. Ibu itu masih istri saya, protes Alena. Kamu lihat kan mas, anak kamu ini memang tidak punya sopan santun. Dia bahkan berani bicara seperti itu sama kamu. Pak Tama menatap tajam ke depan. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Dia mengerutkan keningnya seolah memikirkan sesuatu. Ibumu benar. Ambillah ini. Belikan saja ibumu obat di warung. Pak Tama mengeluarkan uang 100.000 dari dalam lacinya dan memberikannya di atas meja. Tidak ayah, aku tidak mau terima kalau hanya 100.000. Jika biaya obat ibu hanya 100.000, aku tidak akan minta sama ayah. Tapi aku butuh pegangan buat jaga-jaga. Kalau ternyata ibu harus nginep di rumah sakit. Tolak Alena yang mulai merasa marah pada ayahnya, yang hanya selalu mendengarkan istri keduanya tanpa peduli dengan nasib ibunya sebagai istri pertamanya. Sombong sekali kamu. Memangnya selama ini kamu makan uang dari mana, hah? Hardik Bu Asya. Alena, ambil uang itu. Atau kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun dari sini, balas ayahnya. Tidak ayah. Sekarang aku tahu kalau aku dan ibu memang tidak ada artinya buat ayah. Kalau terjadi apapun sama ibuku, aku tidak akan pernah memaafkan ayah. Aku kesini datang baik-baik.
Ayah lihat pakaianku. Apa bajuku semahal istri ayah itu? Atau semahal baju Alesa? Alesa bahkan sekolah di luar negeri. Sementara aku bahkan di dalam negeri saja tidak disekolahkan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Di mana letak keadilannya, ayah? Kalau bukan karena ibuku, aku tidak sudi untuk datang ke rumah ini meminta uang ayah. Ungkap Alena dengan air mata yang mulai menetes di pipinya. Lancang kamu, Alena. Dari mana kamu belajar berbicara seperti itu di depan ayahmu ini, hah? Pak Tama murka, lalu memukul mejanya dengan keras. Dia pun berjalan menghampiri Alena yang berdiri di depannya. Pak Tama menatap putrinya itu dengan penuh amarah. Aku berbicara sesuai fakta, ayah. Ayah memang punya kedudukan, tapi dengan sikap ayah ini, aku tidak sudi lagi menghormati ayah. Silakan nikmati uang ayah bersama istri dan anak ayah itu. Mulai sekarang, aku tidak akan meminta uang lagi pada ayah. Plak! Sebuah tamparan keras langsung mengenai pipi Alena, hingga ujung bibirnya pun berdarah. Kurang ajar kamu. Ini cara ibumu mendidikmu. Pak Tama begitu sangat marah, hingga dia merasa sesak dan berusaha mengatur nafasnya. Ayah mau tahu apa yang ibuku ajarkan? Dia mengajari aku ketulusan. Dia selalu menyuruh aku bersabar. Ayah pikir aku tidak punya perasaan. Aku tinggal di rumah tua itu, rumah yang bahkan sering bocor. Aku bahkan tidak membeli baju yang bagus seperti Alesa. Tapi sudahlah, percuma. Ayah sudah tidak pantas untuk aku sebut sebagai ayah lagi. Aku sudah muak dengan semua ini. Emosi Pak Tama semakin memuncak mendengar putrinya sendiri sekarang berani melawannya. Hingga dia pun memukul Alena berkali-kali. Hingga lengan Alena memerah. Watak Pak Tama memang sangat keras dan tidak suka dibantah. Dia tidak segan-segan menghajar siapapun yang berani kurang ajar padanya, sekalipun itu putrinya sendiri. Alena menangis sambil membungkuk di lantai dan memeluk tubuhnya sendiri. Apa ayah sudah puas menyakiti aku? Bukan cuma tubuhku yang sakit, ayah, tapi juga hatiku. Aku tidak ingin menganggapmu sebagai ayahku lagi. Ucap Alena merintih kesakitan. Ayahnya kembali mengatur nafas. Lalu dia berjalan kembali ke mejanya dan mengambil seikat uang merah. Dia pun meletakkan uang tersebut di atas mejanya. Ambil uang ini. Bawa saja ibumu periksa ke dokter, ucapnya. Walaupun dia begitu sangat marah, tapi setelah menyakiti putrinya, dia merasa sangat bersalah. Tidak, ayah. Mulai sekarang, aku tidak akan meminta uang pada ayah lagi. Ucap Alena yang langsung berlari keluar dari rumah itu.
Hujan yang semakin deras mengguyur tubuhnya. Alena merasa sangat terluka. Dia terus menangis sambil membawa sepedanya di tengah derasnya hujan. Dia bahkan tidak mampu lagi mengayuh sepedanya karena lengannya yang terasa perih. Hingga saat dirinya melintas di tengah jalan, sebuah mobil tiba-tiba hampir menabraknya. Alena yang terkejut akhirnya terjatuh, walaupun mobil tersebut bisa berhenti mendadak sebelum sempat menabraknya. Dengan sigap, pria yang menyetir mobil itu langsung keluar dan menghampiri Alena. "Maaf, kamu tidak apa-apa? Kenapa berjalan di tengah jalan tanpa melihat-lihat terlebih dahulu?" Alena tak menjawab. Dia langsung berdiri sendiri sambil memegang sepedanya. Dia tidak ingin memperdulikan pria tersebut. Namun karena merasa bersalah, pria yang bernama Adrian itu langsung menghentikan Alena. "Hujannya semakin deras. Kamu mau kemana? Biar aku antar saja," ucapnya. Alena menoleh dengan tatapan tajam, melihat Adrian, hingga Adrian melihat dengan jelas wajah Alena yang tampak memar. Adrian pun melihat ke tangan Alena yang juga memerah seperti sudah dipukuli. "Kamu kenapa? Siapa yang melakukan ini? Kamu sepertinya dari arah sana. Tidak ada rumah lain di sana selain rumah Pak Tama. Apa kamu punya hubungan dengan Pak Tama?" "Kamu kenal dia?" balas Alena kembali bertanya. "Iya. Sebenarnya aku juga akan ke rumahnya sekarang ini," jawab Adrian yang sebenarnya merasa heran. Alena menghela nafas berat. Tiba-tiba tubuhnya yang begitu kedinginan mulai gemetaran. Penglihatannya mulai pudar, hingga akhirnya dia terjatuh pingsan. "Hei, kamu kenapa?" ucap Adrian panik dan sontak merasa kebingungan.